Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Semoga kalian di rumah tetap dalam keadaan yang sehat ya. Untuk hari ini, mari kita belajar tema 6, lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Materi terakhir di subtema 3, lingkungan sekolahku, yaitu muatan matematika, mengukur dan membandingkan berat benda. Kita berdoa dulu ya, supaya diberi kemudahan. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Sekarang dibuka buku Bu Pena 1C halaman 147. Anak-anak, siapa yang tahu alat apa yang digunakan untuk mengukur berat benda? Ya, alat untuk mengukur berat benda adalah timbangan atau neraca. Timbangan seperti gambar di samping itu, jika berada dalam garis yang lurus, artinya dua buah benda yang dibandingkan itu sama beratnya. Sedangkan jika timbangannya miring ke arah bawah, maka benda yang ada di sebelah bawah lebih berat dibanding benda yang ada di sebelah atas. Nah, untuk menentukan berat suatu benda, kita dapat menggunakan alat ukur yang tidak baku. Misalnya, menggunakan berat benda yang lain. Kita lihat contoh gambar berikut ini. Ada gambar buah pepaya dan buah apel yang sedang ditimbang. Ternyata berat satu buah pepaya itu sama dengan 5 buah apel. Kemudian gambar yang kedua, berat satu buah semangka dibandingkan dengan buah apel. Ternyata berat satu semangka sama dengan berat 8 apel. Dari kedua gambar tersebut, kita dapat membandingkan berat dari buah yang ada pada gambar. Karena 5 apel kurang dari 8 apel, maka satu pepaya itu lebih ringan dari satu semangka. Atau bisa kita tuliskan juga, satu semangka lebih berat dari satu pepaya. Selanjutnya, mari kita buka halaman 153. Kita perhatikan contoh berikut ini. Ada buku matematika yang diukur beratnya menggunakan pensil dan penghapus. Kita lihat gambar. Berat satu buku matematika sama dengan 10 pensil. Sedangkan, jika diukur dengan penghapus, maka berat satu buku matematika sama dengan berat 6 penghapus. Kalau tadi menggunakan buku matematika, sekarang kita mengukur berat buku tulis menggunakan pensil dan penghapus. Kita lihat pada gambar berikut ini. Ternyata berat satu buku tulis sama dengan 8 pensil. Dan jika diukur dengan penghapus, berat satu buku tulis sama dengan 4 penghapus. Nah, buku matematika dan buku tulis diukur beratnya dengan dua satuan yang berbeda, yaitu pensil dan penghapus. Untuk membandingkan berat benda, kita harus menggunakan satuan yang sama. Jadi, pensil dikumpulkan dengan pensil, dan penghapus dikumpulkan dengan penghapus. Kita lihat, berat satu buku matematika sama dengan 10 pensil. Sedangkan berat satu buku tulis sama dengan 8 pensil. Lalu, berat satu buku matematika sama dengan 6 penghapus. Sedangkan berat satu buku tulis sama dengan 4 penghapus.
Jadi setelah dikumpulkan dengan satuan yang sama, beratnya dapat dibandingkan. Bagaimana? Mana buku yang lebih berat? Buku matematika atau buku tulis? Ya, jadi buku matematika lebih berat dari buku tulis. Atau bisa kita sebut buku tulis lebih ringan dari buku matematika. Sekarang kita buka halaman 155, mengurutkan berat benda. Kita perhatikan contoh gambar berikut ini. Ada gambar tas, tempat pensil, dan gambar buku kamus. Semuanya dibandingkan dengan berat bola kasti. Untuk gambar tas, ternyata berat satu tas hasil pengukurannya sama dengan 7 bola kasti. Sedangkan berat satu tempat pensil sama dengan 1 bola kasti. Yang ketiga, berat satu buku kamus sama dengan 3 bola kasti. Dari ketiga benda tersebut, kita bisa membandingkan beratnya dengan melihat mana yang menggunakan bola kasti paling banyak. Manakah benda yang paling berat? Tas, tempat pensil, atau buku kamus? Ya, yang paling berat adalah tas karena setara atau sama dengan berat 7 bola kasti. Sedangkan yang paling ringan yaitu tempat pensil sama dengan 1 bola kasti. Lalu, jika diurutkan, benda dari yang paling berat adalah tas, buku kamus, dan terakhir tempat pensil. Nah, anak-anak di rumah bisa melakukan percobaan sederhana untuk mengukur berat benda menggunakan timbangan gantung. Alat yang harus disiapkan yaitu hanger atau gantungan baju. Kemudian, 2 kantong plastik kecil, tali atau benang, dan 4 macam benda yang berbeda yang ada di sekitarmu. Nanti jika sudah diukur, ditulis dalam tabel berikut ini. Bagaimana caranya? Kita lihat langkah-langkahnya berikut ini. Yang pertama, kita siapkan dulu alat penimbangnya. Tali diikatkan tepat di tengah-tengah pengait gantungan baju. Kemudian, letakkan kedua plastik pada ujung timbangan di kanan dan kiri. Ketiga, masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Di sini misalnya botol dan kelereng. Kalau sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik, angkatlah tali yang berada di tengah gantungan baju. Kita perhatikan ke arah mana gantungan turun, ke sebelah kiri atau kanan. Jika ke sebelah kiri turunnya, artinya benda yang ada di sebelah kiri tersebut artinya memiliki berat yang lebih besar. Tuliskan benda yang lebih berat pada tabel. Kemudian dikeluarkan lagi bendanya dari kantong plastik. Kita ganti dengan benda yang lain. Lakukan sampai semua benda selesai ditimbang. Catatkan hasilnya pada tabel. Lalu dibandingkan urutan dari benda yang paling berat sampai yang paling ringan. Kita lihat contoh hasilnya pada tabel berikut ini. Nomor 1, benda 1 ada tempat pensil, benda 2 ada buku tulis. Benda yang lebih berat ditulis pada kolom di paling kanan. Nomor 2 ada gunting dan sandal. Dibandingkan benda yang lebih berat ditulis lagi pada kolom sebelahnya.
Nomor 3, ada buku tulis dan gunting. Nomor 4, tempat pensil dan sandal. Begitu seterusnya ya. Nah, urutan benda dari yang paling berat kita bisa tahu dari perbandingan tersebut. Nah, ditulis di bawah tabel. Nah, itulah tugas untuk anak-anak di rumah pada hari ini. Silakan mempraktekkan percobaan sederhana timbangan gantung dengan benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian. Bisa menggunakan contoh benda pada tabel berikut ini ya. Alhamdulillah, materi terakhir pada subtema 3 lingkungan sekolahku hari ini sudah selesai. Anak-anak semuanya pinter-pinter. Semoga tetap rajin dan semangat untuk belajar dan mengaji di rumah ya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.